cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret, teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto, Cuan, ya. Terus BTPS kita plan CL dulu, padahal masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro Cuan, ada PTPP Cuan, Adi Cuan, Visi Cuan, TOS Cuan, VKTR Cuan, dan masih banyak lagi di atasnya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham, teman-teman. Ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti, teman-teman ya. Selain ini, teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175. Ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini liburan guys. Ini libur lama banget nih IHSG ya, dari ya Sabtu Minggu udah libur, tapi tambah lagi Senin Selasa 4 hari teman-teman, luar biasa. Jadi teman-teman bisa jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana nih hari ini ya? Tapi ini udah menjelang puasa, jadi teman-teman biasanya kalau di daerah sini ya guys ya, kalau menjelang puasa tuh pada padusan itu pada renang guys. Tapi nggak tahu kalau tradisi di tempat kalian gitu ya. Nah, kita akan bahas hari ini teman-teman ya, yaitu ciri-ciri saham gorengan. Nah, mungkin teman-teman mungkin udah paham semua, tapi ini ada yang nanya guys, Bang, saham gorengan tuh kayak apa sih ciri-cirinya? Itu ada yang nanya teman-teman ya. Ini khusus buat teman-teman yang belum tahu aja atau baru di bursa, yang belum tahu saham gorengan tuh kayak apa. Nah, kita akan coba bahas teman-teman beberapa ciri saham gorengan. Nah, sembari teman-teman tuh liburan, ada yang jalan-jalan, ada yang nonton anime gitu ya, jangan lupa nonton video Fajar Daily. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, ciri-ciri saham gorengan. Yang pertama adalah naiknya tinggi, turunnya dalam. Nah, itu udah ciri fixnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelihat saham nih yang sehari itu naik belasan persen, terus di beberapa hari berikutnya turun belasan persen, nah itu udah bisa dipastikan dia memang saham gorengan teman-teman. Nah, contohnya di saham yang baru-baru ini yaitu saham ALI, VKTR seperti itu nih guys, sesuai yang ada di chart yang saya tampilin di belakang. Nah, ALI itu waktu di sekitaran pertengahan Februari ya. Nah, itu naiknya tinggi-tinggi. Belasan persen lah pokoknya, puluhan belasan persen itu, 15%, 14% ya, 17% seperti itu di 4 hari ini. Nah, terus beberapa hari berikutnya turunnya juga belasan persen. Nah, itu adalah ciri saham gorengan. Jadi kalau teman-teman nih misalnya itu nggak bisa pantau ya, nggak bisa pantau, kalau beli saham itu nggak bisa mantau, terus sibuk pekerjaan offline, yang mendingan hindari saham-saham dengan modelan seperti ini yang naiknya tinggi turunnya dalam. Takutnya kalau teman-teman itu pas belinya pas mau turun, nah itu adalah rugi yang ya gede kan, belasan persen dalam waktu 1 hari kan gede teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak bisa pantau ya, belilah saham-saham yang istilahnya itu gerakannya itu terkontrol. Nah, misalnya naiknya 3%, turun 3%. Nah, itu masuk bisa lihat aja di chartnya. Ya, contohnya misalnya di saham Big Bang gitu kan. Nah, kalau Big Bang ini kan, kalau dia naik ya paling 2-3%, turun juga 2-3%. Nah, itu bukan saham gorengan. Seperti itu guys ya, bisa dilihat di chartnya. Ini ciri-ciri saham gorengan tuh kalau teman-teman lihat chart tuh pasti udah tahu, oh ini gorengan nih, enggak. Seperti guys. Nah, selain chart, teman-teman harus ciri yang kedua nih. Ya, ciri yang kedua, saham gorengan itu dia itu naik turunnya itu enggak sama sekali mencerminkan dari fundamental. Nah, itu ciri yang kedua. Kalau ciri yang pertama teman cuma lihat chart doang, kalau ciri yang kedua teman-teman lihat fundamentalnya atau lihat valuasinya seperti itu guys. Biasanya di sekuritas nyediain ya, seperti ini laporan keuangan seperti ini. Nah, biasanya kalau saham gorengan tuh naik turunnya
itu nggak sama sekali mencerminkan fundamental. Kalau saham yang nggak gorengan, ya saham yang blue chip yang bukan gorengan, itu dia naik kalau laporan keuangannya naik. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Terus dia turun juga kalau karena laporan keuangannya turun. Dan naik turunnya juga nggak terlalu ekstrim ya, 3%, 2% seperti itu. Nah kalau saham gorengan tuh beda. Mau dia valuasinya mahal ya tetap naik, walaupun dia profitnya naik ya tetap turun. Ya gitu guys ya. Jadi istilahnya biasanya nih kalau saham yang gorengan tuh valuasinya udah mahal-mahal. Jadi kenaikan sahamnya itu nggak disesuaikan dengan kinerja perusahaannya. Dan contohnya saham Ali ya seperti itu ya. Dia udah PBV-nya udah 22 kali, ini jauh udah mahal kan seperti itu guys. Karena ya tetap aja udah mahal. Terus ternyata untuk saat ini guys ya, kalau dulu tahun lalu itu ciri-ciri saham gorengan itu kalau yang mempunyai market cap di bawah 10 triliun. Ternyata enggak teman-teman untuk saat ini. Untuk saat ini teman-teman, saham yang market cap-nya gede banget juga bisa digoreng. Contohnya juga Cuan, Brand, seperti itu guys ya. TPIA, sama misalnya Pak PP itu market cap-nya itu kan gede. Bahkan jadi top 10 dan pernah Brand jadi nomor 1 gitu ya. Nah itu aja tetap bisa digoreng. Jadi sekarang kalau ngomong saham gorengan tuh market cap-nya di bawah 10T atau di bawah 1T, ya itu kayaknya udah nggak relevan seperti itu. Iya, jadi cirinya yang paling pas adalah naik turunnya harga sahamnya itu nggak didasarin dengan fundamental. Dan biasanya saham-saham gorengan itu mempunyai valuasi yang sangat tinggi. Yang lihatnya valuasi itu teman-teman cukup lihat di PBV aja. Mau ngomong apapun kalau PBV 22 kali itu tetap aja udah nggak wajar. Kita lihat Brand lagi ya, Brand. Nah, mau ngomong apapun, mau ROE-nya gede kayak prospeknya bagus kayak mau ngomong bla 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 bla, kalau PBV-nya udah 100 kali itu udah jelas nggak wajar. Kayak gitu guys ya. Jadi seperti ini ya ciri-ciri saham gorengan. Dan saham-saham yang kecil-kecil juga banyak kok yang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman hindari ya. Seperti itu guys ya. Nah itu sih guys ya, dua ciri saham gorengan. Teman-teman cuma lihat itu aja, itu udah tahu bahwa itu saham gorengan atau enggak. Dan biasanya saham-saham gorengan itu dia nggak bagi dividen teman-teman. Dia hanya main di sahamnya aja, nggak fokus sama kinerja perusahaannya. Biasanya seperti itu. Perusahaannya apa, macet apa nggak jelas, sahamnya dinaikin turunin gitu guys. Kan kadang-kadang teman-teman nggak tahu nih saham ini itu ngapain sih kerjaannya gitu kan, nggak paham gitu ya. Jadi ya istilahnya seperti itu guys ya untuk ciri-ciri saham gorengan. Ya mungkin itu aja mas bro informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat liburan, sampai ketemu di video berikutnya.